Lu mau ngaku cucu Dajjal, cucu apa silahkan gitu, tapi jangan ngaku cucu Nabi Muhammad. Apaan lu? Gak gampang lu ngaku-ngaku cucu Nabi Muhammad. Emang lu sidik? Emang lu jujur? Tukang bohong lu. Emang lu amanah? Dapat dipercaya? Nggak bisa lu dipercaya. Emang lu tablik menyampaikan kebenaran, kebohongan melulu. Masa mirot 70 kali. Terus fatonah. Emang lu fatonah, lu cerdas? Kagak ada cerdas-cerdasnya. Mana buktinya lu cerdas? Enak aja lu ngaku-ngaku keturunan Nabi Muhammad. Apa hebatnya lu? Ngaku-ngaku mulia. Mulianya apa? Enak aja lu. Ngaku-ngaku lu mau ngaku apa cucu apa kek gitu loh. Tapi jangan ngaku-ngaku cucu Nabi Muhammad. Enak aja lu. Lu siapa sih lu? Nggak ada. Nggak memenuhi syarat lu ngaku-ngaku cucu Nabi Muhammad. Mau apa? Diakui Hulan dari Hulan gitu. Udah nggak pantas lu. Sama gua aja pinteran gua daripada lu. Ngaku-ngaku cucu Nabi Muhammad. Tak ukuk ya. Kalau lu cerdas, lu jujur, lu apa namanya, dapat dipercaya, lu tidak bohong, boleh saja lu ngaku-ngaku cucu Nabi Muhammad. Lalu kebalikannya sifatnya tukang bohong, tukang jawir, tukang tipu. Ngaku-ngaku cucu Nabi Muhammad. Cucu Nabi Muhammad itu orangnya jujur, nggak bohong, dapat dipercaya, nggak mau jawir, cerdas gitu. Lu nggak ada itu. Lu kalau bukan negara hukum ini marah gua. Karena negara ini negara hukum ya gua diem aja gitu. Nggak pantas lu ngaku-ngaku cucu Nabi Muhammad. Menjijikkan. Mulai beberapa ulama hadir, sebagian ulama nggak mau hadir, di antaranya Imam Abdurrahman bin Ubaidillah As-Sagaf, seorang ulama yang tenar di zaman itu, memprotes Al-Habib Ali dalam metode mengajar nahwu di pagi-pagi hari. Nggak pas waktunya. Tahu apa yang terjadi? Ikhwani, ketika orang telah tenggelam di samudra yang orang ia cintai, maka semua perbuatannya tidaklah dia melangkah melainkan dengan ridho dan izin. Jadi menurut Al-Imam Faqihil Muqaddam, tadi siang menelpon saya, si Gus Auzi ini, siapa namanya, Gus Auzi ya, itu sudah ditangani oleh Al-Imam Faqihil Muqaddam, kemudian Munkar Nakir udah diusir sama Faqih Muqaddam, dan kuburannya sudah menjadi lahan surga. Beliau syuhada, demi membela nasab rungkat, beliau rela mati, saudara. Kebetulan saya berteman baik dengan Al-Imam Faqihil Muqaddam. Beliau bilang bahwa kubur beliau sudah aman, steril gitu. Makanya agak sibuk sedikit malam ini Faqih Muqaddam mondar-mandir dari kuburan beliau mungkin ke tempat saya gitu. Dan beliau sudah ngajarin, "Man rabbuka?" Habib Abu Bakar bin Salim. "Wa ma nabiyuka?" Habib Abu Bakar bin Salim. "Wa ma imamuka?" Wa Habib Abu Bakar bin Salim. Nah, beliau sudah fasih. Ketika di dalam kubur, kemudian datang malaikat Munkar Nakir, saudaranya ngelihat di dalam mimpinya. Ini saudaranya ditanya sama malaikat, "Man rabbuka?" Apa jawabannya? "Habib Abdullah Al-Haddad." Waduh, Tuhannya ditanya sampai Tuhanmu Habib Abdullah Haddad ini orang. Ditanya lagi, "Man nabiyuka?" Habib Abdullah Al-Haddad. "Man kiblatuka?" Habib Abdullah Haddad. Semua pertanyaan dijawabnya satu, Habib Abdullah Haddad. Dengan hal itu, karena kecintaan yang mendalam kepada Habib Abdullah Haddad, Habib Abdullah Haddad kasih syafaat. Datang ruhnya Habib Abdullah Haddad dikasih syafaat itu orang. Alhamdulillah, hanya mimpi, bukan sungguhan ya. Karena Anda tidak berkontribusi sama sekali terhadap saya. Ngekip saya saja tidak. Saya tidak mau. Terus oke, lanjut saya tanya lagi kepada sampean, Kiai Sempak. Ini namanya kebencian, nggak malu sama Bukhari. Saya ini mencontohkan Anda Bukhari itu nggak pernah loh. dengan Habib ini loh. ya.
Gini loh, saya gini loh. Polri itu adalah panutan. Teguh Polri Iya, nggak saya pernah tahu. loh Kalau ngatain an- saya sempak-sempak begitu. Lah, Teguh gimana Polri ini sempak? ngatain saya rampak begitu. Lah memang namamu Sempak. Lo. Namamu emang Kiai Sempak. Konon Habib itu adalah keturunan Nabi. Habib itu adalah cucu Nabi. Menjadi pertanyaan buat saya, apakah perilaku Nabi sama seperti Habib Rizik gitu? Suka menimbulkan keonaran, suka menimbulkan huru-hara, ya kan? Apakah perilaku Nabi Muhammad seperti itu? Saya yakin tidak begitu. Nah, maksud saya begini, kalau Anda mengaku sebagai keturunan Nabi, kalau Anda mengaku sebagai cucu Nabi, sesuaikanlah perilaku Anda dengan perilaku Nabi Muhammad. Supaya orang itu jadi simpatik begitu. Jadi memandang Anda itu dengan hormat, bukan memandang Anda dengan kecemasan dan ketakutan gitu, karena Anda punya banyak pengikut lalu orang cemas dan takut terhadap Anda. Enggak begitu, saya rasa tidak seperti itu. Saya juga mempelajari sedikit tentang ilmu perbandingan agama, dan saya sedikit mempelajari tentang cerita jalan hidup Nabi Muhammad begitu ya. Nabi Muhammad, dari kisah heroiknya Nabi Muhammad, saya tidak pernah mendengar cerita Nabi Muhammad itu memerangi orang di masa-masa damai, itu nggak pernah ya. Nabi Muhammad itu kisah heroiknya justru lebih banyak terlihat di medan pertempuran. Nah, Indonesia ini negara merdeka, negara damai, negara berdaulat. Tidak ada perang di sini. Jangan menabuh genderang perang di negara merdeka, negara berdaulat, negara damai. Jangan ya, jangan. Indonesia ini negara merdeka, negara damai. Jangan Anda menabuh genderang perang di masa-masa damai. Kalau Anda ingin menunjukkan kehebatan Anda, pergilah Anda ke Suriah sana. Pergilah Anda ke Timur Tengah sana, berperanglah melawan Israel. Jangan di sini. Indonesia negara damai, Indonesia negara merdeka, Indonesia negara berdaulat. Jangan Anda menabuh genderang perang di negara merdeka dan damai seperti Indonesia. Kalau Anda ingin menunjukkan kehebatan Anda, kejagoan Anda, pergilah Anda ke Timur Tengah sana. Berperanglah melawan Israel. Jangan di sini. Jangan membuat kami warga Nusantara asli memandang seluruh kaum imigran itu dengan sentimen rasisme. Jangan Nyampaikan kitab-kitab nasab dari abad ke abad sampai panjenengan nantang, kalau ada di 2 kitab ini saja, cukup 2, maka saya akan akui Habib. Bayangkan, panjenengan aja berani hanya dengan 2 kitab. Tidak perlu ratusan mungkin ribuan kitab yang telah yang dipegang oleh para pencatat nasab nakoba dunia. Cukup 2 kitab begitu. Yang dikaji oleh Kiai Imad sekitar 13 sampai 15 kitab untuk kemudian dari beberapa abad menjadi percontohan kitab-kitab setiap abad tentang kealpaan, tentang absennya, tentang zongnya, tentang ketidakhadiran nama-nama datuk-datuknya Habib itu. Seharusnya PBNU ini punya lembaga Bahsul Masail. Di tiap pesantren itu Bahsul Masail ditradisikan. Kenapa? Untuk menjaga kesucian nasab nabinya, patron tokoh utama, tokoh sentral, panutan, teladan utamanya. Kenapa kok tidak mau melakukan? Seolah tutup mata, pura-pura bodoh, pura-pura bego. Alergi kan, Jeng? Kemarin itu di pesantren sempat mau dibahas. Di pesantren besar di Kediri itu sempat mau dibahas, tapi langsung diskors. Langsung di stop. Ada apa ini? Lah ya, ada apa kok kemudian sesuatu yang gamblang nyata-nyata dan nasab ini hitam putih? Karena seseorang itu pasti dilahirkan dari satu sperma dan dari satu ovum. Tidak mungkin, nun sewu, bahasa kasarnya, seorang perempuan yang diperkosa oleh 10 laki-laki sekalipun hanya ada satu sperma yang membuahi sel telurnya. Jadi nasab itu bisa ditelusuri, bisa diteliti, dan bisa diforensik sampai ke tingkatan molekuler, sampai ke tingkatan sel. Jadi sekarang itu tidak ada yang tidak bisa dipelajari, yang tidak bisa dibuktikan karena saking majunya canggihnya. Dulu jangankan untuk menghubungi para nakobah, para nakib, untuk naik haji aja harus izin pemerintah Belanda. Sekarang cukup telepon, video call bisa, surat menyurat bisa, mengundang kayak kemarin itu nakib Maroko datang, nakib Pakistan datang. Sekarang bisa bertanya, kita bisa menelusuri leluhur kita dengan telepon juga bisa, video call bisa, transportasi telekomunikasi, pesawat terbang dengan internet, dengan semua mudah.
mengunduh kitab-kitab juga mudah. Dengan forensik tes DNA itu juga sekarang sangat presisi sekali. Membaca hasil DNA ini teknologi kemarin sore. Sekarang kita sudah rekayasa genetik untuk merakit bagaimana gen-gen yang kurang baik bisa diganti, bisa dirakit, bisa ditambal sulam, diganti oleh gen lain yang akan menghasilkan produk keturunan yang lebih baik. Sekarang sudah sampai seperti itu. Juga kalau membaca hasil DNA itu kemarin orang yang mengharamkan tes DNA berarti dia hidup di abad pertengahan, hidup jauh tertinggal sana di zaman batu, zaman purba sana. Jadi semacam itu. Sama dengan orang yang mengharamkan HP itu aja. YouTube itu haram karena di situ ada tampilan postingan ya video-video yang tidak mendidik, haram. Ya sama dengan dulu ketika kiai kita kolot nonton TV ya haram. Nanti uang di bank semua itu haram. Jamaah haji misalnya haram semua. Karena melalui bank semua haram semua. Haji itu harus nggak boleh naik pesawat, harus naik kapal seperti itu. Ya inilah dinamismenya hukum fikih kita. Ini yang harus diadopsi bersama oleh ulama Nusantara Indonesia Raya. Apa yang panjang lebar KRAT Fakih sampaikan ini sangat luar biasa. Ada lagi Kanjeng yang perlu kita sampaikan kepada seluruh khaya Indonesia tentang gagalnya saudara-saudari kita yang mengikuti jamaah haji furoda dan visa amil yang bukan yang visa haji ya. Banyak yang terlunta-lunta, terhina. Padahal sudah keluar banyak biaya, jual rumahnya, ratusan juta, apa upacara dihadiri oleh muspika, kepala desa, ratusan juta, bis-bisan oleh warga masyarakat sekitarnya. Ada dosen juga, sampai kemudian mencoba untuk lewat padang pasir, dia meninggal dunia sampai meninggal. Dari Madura aja. Dari Madura. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hal seperti ini memalukan kita bersama. Dalam artian ya, ini harus diperbaiki nantinya. Jangan sampai ada saling sikut menyikut antara sesama penyelenggara haji selain dari pemerintah kita yang dikelola oleh swasta atau anak-anak perusahaan di bawahnya. Ini yang terjadi karena tahun ini saya meneliti ternyata sebenarnya dari visa furoda atau visa amil yang datang sebelum tanggal pertengahan Mei ya itu bisa masuk Kanjeng. Tapi harusnya kan ada informasi sesama ya penyelenggara haji dari kalangan swasta ya atau dari lingkup lainnya harusnya kan memberitahu, ayo cepat-cepat yang berangkat supaya bisa masuk langsung. Betul. Gitu. Tapi enggak, ini menutup informasi itu lalu akan mengorbankan lainnya saingan bisnis. Nah ini bagaimana ibadah sudah dibisniskan seperti ini hasilnya ya apakah akan menjadikan para jamaah haji dan umroh nantinya meningkat secara spiritualnya, cerdas secara sosialnya, intelektualnya. Nah ini yang harus dikritik bersama Kanjeng. Ini inovasi terbaru abad ini ya. Ulama-ulama kita ya seperti dengan ini harus benar-benar menguasai semua materi yang ada. Kalau menurut saya begini, mohon maaf di dalam negeri sendiri, kalau bisa jangan ada monopoli Kanjeng. Monopoli. Untuk sekelas yang vital bahan bakar BBM, ya kan? Itu aja Pertamina tidak berani memonopoli. Ada Shell, ada yang British Petroleum dan sebagainya itu ya. Untuk nanti bersaing, konsumen ini bisa mendapatkan yang terbaik, bisa mendapatkan memilih gitu loh. Demikian juga untuk haji. Apabila kemudian ada sektor swasta juga mampu untuk menjadi penyelenggara, yang ini kemudian juga diakui mendapat sertifikasi dari Saudi sana sebagai pihak tuan rumah, maka mohon maaf Kementerian Agama kalau bisa ya jangan seolah-olah mau di monopoli sendiri. Saya ngomong begini ini khawatir dianggap tidak pro kepada kepada pemerintah, bukan. Dalam rangka ayo kita buka selebar-lebarnya. Cari solusi yang terbaik. Ayo berkompetisi yang baik, yang adil. Kalau seseorang dibiarkan untuk memonopoli, khawatirnya nanti tidak ada koreksi. Kalau tesis itu pencerahan, sejak Kesultanan Banten sudah selesai. Wong di Kesultanan Banten sumber pemilik tesis kagak mau datang, malah ngutus orang lain. Jadi begini, oke. Kok jadi begini? Enggak, saya respon Pak. Yang namanya pencerahan itu biasanya dihindari juga loh. Jangan lu mulu yang ngomong, gantian. Oke, siap. Iya. Sekarang Imad membuat tesis. Seandainya kemarin di Kesultanan Banten dia hadir untuk mempertanggungjawab tesisnya dalam sebuah diskusi, berarti persoalan itu sudah selesai sejak di Kesultanan Banten. Gara-gara dia tidak mau datang, akhirnya mengorbankan oleh yang lain, maka proyek ini menjadi fitnah akhir zaman. Jangan geleng-geleng, lu kan kemarin ngomongnya.
Itu kita beda pemikiran, Pak. Jadi Loh, ya udah kalau beda pemikiran nggak perlu ada penelitian. Oke, Kan beda gini ya. pemikiran. Gini enggak, terkait polemik ini maksud saya. Jadi gini Ya ya. sama Bung Ferry. polemik ini kan kamu bilang beda pengertian. Wong saya itu saya itu termasuk aktor sejarah awalan loh. Gitu loh. Ya, Jadi, walaupun apanya walaupun apa? Udah belum. Walaupun Tengku Qori itu awalannya yang memulai munculnya tesis ini, tidak berarti Tengku Qori ini tahu segalanya gitu kan. Loh, tapi nggak bisa menampilkan dong kayak begitu itu. Iya, saya nggak bukan Terhasil berarti liarmu tahu lagi. segalanya. Saya bukan berarti tahu segalanya benar, tetapi segalanya saya tahu, gitu. Oke, itu soal bahasa saja. Jadi gini Pak ya, karena lagi-lagi Tengku Qori ini yang dibidik adalah ketidakhadiran Kiai Mat. Iya pasti dong, wong dia ini kan membuat tesis. Kalau diajak diskusi di meja ilmiah dia nggak mau datang, berarti dia nggak mau menyelesaikan persoalan tesis itu. Oke, setahu saya begini ya, dalam hal ini yang mengundang mungkin sebagai objek kajian penelitiannya kan begitu. Biasanya pertanggungjawaban itu akan yang minta pertanggungjawaban adalah orang yang merekom. Itu kan menurut saya Anda. suruh, Merekom sih. menjawabkan. Itu kan menurut Anda. Pak gimana loh Pak? Jawab kan diminta dari Ya, itu kan dia. versi Anda, kan menurut Anda tadi kan versi Anda itu. Pak, saya ini sering loh Pak dimintai sumber. Nggak percaya Ada yang saya. meneliti sejarah. Nggak percaya Saya nggak saya. pernah minta pertanggungjawaban kepada yang meneliti Pak. Yang Saya minta nggak- siapa ya saya nggak dosen percaya. mereka. Gimana bisa Yang kita minta buktikan siapa ya kejujuranmu? pemerintah yang mendanai penelitian itu gitu loh. Kok saya hanya sebagai Assalamualaikum warahmatullahi objek kajian wabarakatuh. gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kok nggak ada yang on cam, ya udah saya tutup aja lah kameranya. Ya bagus lah. Gua kan lagi dipikir juga, Bu. Udah lanjut. Jadi dalam hal ini mohon maaf nih, saya sepakat dengan apa yang dilakukan Kiai Mat. Kenapa tidak datang ketika Ya itu kan diundang? menurut Anda pribadi. Mau tanya Ustaz, tanya apa? Ini lagi ribut ini masalah nasab Ba'alawi dengan Wali Songo. Saya langsung skak mati. Ya, kalau main catur, teorinya Anatoly Karpov. Stop, jangan bicara itu lagi. Betul atau tidak? Kita ini tetap menghormati inal ulama warasatul ambiyah. Kita hormati ulama, kita juga hormati para habaib. Sudah Pak, jangan terlalu banyak tanya. Dia suka membanding-bandingkan, makanya saya banding-bandingkan sekarang. Mereka itu sukanya membanding-bandingkan. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani dibandingin dengan Abdul Al-Haddad, dengan Faqih Muqaddam. Katanya Faqih Muqaddam lebih hebat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dia terkenal di dunia, maka Faqih Muqaddam nanti dia akan lebih tinggi derajatnya di akhirat daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Dari mana dia tahu? Syekh Abdul Qadir Jailani katanya pangkatnya kalah nanti di akhiratnya oleh Faqih Muqaddam. Siapa Faqih Muqaddam? Apakah orang, apakah bukan? Faqih Muqaddam katanya imam. Saya teliti di kitab-kitab, katanya dia wafat 653 Hijriah. Kitab-kitab sudah banyak ditulis di Yaman yang nyebutin nama ulama-ulama Yaman, ulama-ulama Tarim disebutin. Saya cari nama Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali itu tidak ada sama sekali. Pada tahun 653 orang bernama Faqih Muqaddam. Tapi kibin-kibin kan hadaratnya loh hadrati Sayyidina wa Maulana Faqih Muqaddam, ya Faqih Muqaddam. Faqih Muqaddam dipanggil nggak ada kok. Saya bisa membuktikan dia tidak ada. Saya nggak bakal berani ngomong begini kalau saya tidak bisa membuktikan bahwa Faqih Muqaddam tidak ada pada masanya. Tidak ada. Lalu gimana tuh kiai kok bisa ada? Ya Sangkuriang tahu? Sangkuriang, Superman, tahu? Batman, Gundala, nggak ada orangnya. Tapi kemudian anak-anak kita hafal. Coba idola kamu siapa? Superman, Batman, Gundala, Spiderman, Doraemon.
Kalau dulu Sangkuriang, Kamandanu, Angling Dharma, tak kayak tadi Angling Dharma tuh, itu belum ditemukan bukti sezaman. Saya baca dalam sejarah Bojonegoro, kalau Bojonegoro di Banten, di Bojonegoro, bahwa para pakar-pakar Bojonegoro belum menemukan bukti sezaman betulkah dulu di Bojonegoro ini ada Angling Dharma. Tetapi itu adalah sebuah kekayaan kebudayaan daripada Bojonegoro. Sama seperti di daerah Jawa Barat dikenal dengan nama Sangkuriang. Dikenal dengan nama di sana siapa lagi tuh tokoh-tokoh yang diciptakan dalam versi kebudayaan untuk menjadi inspirasi bagi anak-anak muda pada zamannya. Itu banyak sekali diciptakan tokoh, dan tokoh-tokoh semacam itu lalu kemudian ada yang ngaku-ngaku keturunannya. Orangnya diciptakan, sekarang orang ada yang ngaku turunan Superman. Wow, saya masih turunan Superman. Mengenai Arjuna, apakah betul Arjuna punya anak namanya Parikesit? Betul, dalam dunia kebudayaan, pewayangan, Parikesit mempunyai anak namanya Abimanyu. Abimanyu mempunyai anak namanya Yudhoyono. Saya tahu Yudhoyono, presiden dulu. Kemudian Yudhoyono punya anak namanya Grendoyono. Grendoyono nama Pramesti. Pramesti punya anak namanya Angling Dharma. Adanya di Kali Tidu. Itu legendanya. Perlu untuk bukti sezaman bahwa PBNU lebih memihak Ba'lawi ini terbantahkan oleh adanya instruksi PBNU ini, bahwa PBNU menempatkan dirinya tidak ikut campur di dalam mendukung atau menolak dari nasab Ba'lawi. Dalam hadis-hadis dikatakan, seandainya orang-orang Nasrani Najran ini menerima mubahalah itu, kata Rasulullah dalam sebuah hadis, sesungguhnya aku telah diberitakan bahwa mereka semua akan hancur lebur. Mereka semua akan mati. Sampai hari ini Habib Rizik tetap konsisten. Bapak Ibu perhatikan, tidak goyah sedikit pun. Ini baru namanya mujahid. Amin ya Rabbal. Terus bagaimana Ustadz mengenai terkait dengan kasus? Saya tadi di rest area apa yang terakhir saya sholat zuhur ini 10 menit langsung keluar Kandeman. Ya, saya habis sholat zuhur itu saya berhenti sedikit karena pusing dari kemarin belum tidur. Itu awalnya itu terkait tentang nasab. Jadi mubahalah yang terjadi pada masa Rasulullah Muhammad SAW adalah tentang nasab, yaitu nasab Sayyidina Isa alaihissalam, di mana selama 500 tahun dunia dibohongi dalam tanda kutip dalam ajaran Islam bahwa Nabi Isa merupakan anaknya Tuhan. Jadi nasab Nabi Isa adalah anak daripada Tuhan. Kemudian setelah 550 tahun kurang lebih, datanglah kebenaran bahwa Nabi Isa bukan anaknya Tuhan. Dia hanyalah seorang hambanya Tuhan, seorang Abdullah, seorang hambanya Allah. Kemudian dari pihak Nasrani Najran ini dari Yaman, ini tidak menerima adanya sebuah qadiyah, sebuah khabar, sebuah mudda'a, sebuah proposisi dari Rasulullah bahwa Nabi Isa adalah hamba Tuhan, bukan anak Tuhan. Kemudian mereka datang untuk mengadakan mujadalah dengan Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk melakukan mubahalah. Jadi mubahalah ini harus mempunyai sebuah unsur variabel perintahkan Tuhan. Karena dalam Al-Quran dikatakan, "Faman hajaka min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum summa nabtahil naj'al la'natallahi 'alal kadzibin." Nah, jadi unsur pertama variabel daripada mubahalah yang diberitakan oleh Al-Quran adalah ada perintah Allah di sana. Yang kedua tentang nasab, bahwa mubahalah ini tentang nasabnya Nabi Isa yang tidak tersambung ke Allah.
diberitakan oleh Rasulullah bahwa nasabnya Nabi Isa ini tidak tersambung ke Allah. Dia hanya hambanya Allah. Kemudian orang Nasrani Najran ini tidak terima bahwa nasabnya Nabi Isa tidak tersambung ke Allah. Kemudian mereka diajak mubahalah oleh Rasulullah Muhammad SAW. Di dalam hadis-hadis dikatakan, seandainya orang-orang Nasrani Najran ini menerima mubahalah itu, kata Rasulullah dalam sebuah hadis, sesungguhnya aku telah diberitakan bahwa mereka semua akan hancur lebur. Mereka semua akan mati. Ya, begitu kira-kira apa yang diberitakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan kemudian memang tidak sampai terjadi mubahalah dari orang-orang Nasrani Najran ketika ditentang oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kemudian mubahalah pula di dalam tradisi Islam ini ada yang terjadi atau tantangan dari para sahabat tentang sebuah hukum, misalnya tentang hukum waris dan sebagainya. Ketika terjadi perbedaan pendapat, kemudian para ulama ini sampai mengatakan seperti Ibnu Abbas bahwa saya siap bermubahalah, gitu. Tetapi tidak diberitakan apakah sampai kemudian terjadi. Nah, jadi intinya yang ingin saya katakan tentang mubahalah, bahwa mubahalah ini arti dari secara literal berasal dari al-bahlu. Al-bahlu itu artinya melaknat. Jadi orang bermubahalah dengan menggunakan wazan mufa'alah bina musyarakah, itu kemudian artinya saling melaknat. Karena al-bahlu itu maknanya saling melaknat, maka kemudian mubahalah itu maknanya dengan bina musyarakah saling melaknat. Al-bahlu melaknat, al-mubahalah saling melaknat. Nah, dan itu diberitakan oleh Rasulullah, sekali lagi saya ulangi, bahwa orang yang bermubahalah itu disampaikan kepada Rasulullah jika mereka itu berani tentang nasabnya Nabi Isa yang terputus kepada Allah ini, kalau mereka berani itu mereka akan terkena azab. Mereka minta kepada PYLS untuk tidak lagi membahas nasab Balawi. Jadi di satu sisi mungkin nanti PBNU akan meminta kepada Ba'lawi seluruh Indonesia tidak lagi mengaku sebagai cucu Nabi karena memang tidak terbukti secara ilmu nasab dan tes DNA. Juga nanti diminta untuk perdamaian itu dari PWI juga tidak lagi untuk mempermasalahkan nasab Balawi karena Balawinya sudah tidak lagi mengaku sebagai turun Nabi. Mungkin nanti seperti itu yang saya pandang dari surat PBNU itu. Nah, kemudian tentang tes DNA, ada sebelum nanti diterangkan oleh Dr. Sugeng, ada framing-framing bahwa tes DNA ini hanya tentang nasab Balawi yang putus dan mustahil secara DNA ini hanya diungkapkan oleh Dr. Sugeng Sugiarto dari Indonesia. Dan ini tidak tepat sekali. Karena apa? Tentang nasab daripada Ba'lawi yang tidak tersambung secara DNA kepada Rasulullah, ini sudah banyak dibicarakan oleh pakar-pakar di Timur Tengah juga. Saya bisa menyatakan bahwa para pakar-pakar ulama-ulama di Timur Tengah itu lebih dari 10 orang yang saya ketahui sudah menyatakan bahwa orang Arab itu berhaplogrup J1 dan keturunan daripada Rasulullah juga berhaplogrup J1. Di antaranya yang menyatakan bahwa orang Arab harus J1, satu pakar DNA Profesor Ubaidillah menyatakan DNA Arab adalah J1. Lihat dalam kitab Muqaddimah fi Ilmil Ansab halaman 189. 2. Profesor Ali bin Muhammad As-Sakhi DNA bangsa Arab adalah J1. Lihat juga di kitab Muqaddimah fi Ilmil Ansab halaman 189. 3. Umar bin Abdul Aziz menyatakan bahwa DNA Arab adalah J1. Lihat, masih ada di YouTube. Kemudian Profesor Dr. Abdullah As-Suaibi menyatakan DNA orang Arab dan DNA daripada keturunan Rasulullah adalah J1. Lihat di dalam yemenisport.com. Kemudian Dr. Hadi Amili menyatakan bahwa keturunan Rasulullah Muhammad SAW itu J1. Lihat di web Quraisy dan Bani Hasim Project. Kemudian keenam, Dr. Adil Hasan Al-Husain. Lihat di Jihad.net menyatakan hal yang sama bahwa haplogrupnya bangsa Arab adalah J1. Kemudian Dr. Adil Asram ada menyatakan bangsa Arab dan keturunan Nabi Muhammad adalah J1. Kemudian Dr. Abdullah Al-Arraji, Adnan Khamjan, Umar Al-Sharif Al-Jammazi,
Sayyid Husain Al-Alawi. Ya, dari nama-nama yang saya terakhir disebutkan ini terdapat dalam family tree DNA. Ini ada 11 minimal yang saya baca dari artikel-artikel mereka menyatakan keturunan Nabi Muhammad, keturunan Arab itu berhafal huruf J1. Ini adalah ulama-ulama Timur Tengah, dan orang yang hari ini mengaku keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi hafal hurufnya bukan berhafal huruf J1 seperti Ba'alawi yang berhafal huruf J, mustahil sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, dan orang yang mengakuinya masih mengakuinya bahwa mereka adalah keturunan Nabi Ba'alawi ini dengan ada hasil tes DNA yang menyatakan sama sekali mereka bukan keturunan dari bangsa Arab, maka menurut saya ini termasuk orang-orang yang menyakiti daripada Rasulullah Muhammad SAW. Kiai Mat, di dokumen manapun di online itu nggak ketemu dokumen Muktamar NU Donohudan, saya nggak ketemu lagi. Padahal itu progresif banget. Betul, tes DNA itu buat menolak nasab. Menolak nasab sampai 100.000 tahun bisa ditolak, Kiai. Nah itu kenapa dokumennya kemana-mana nggak ada? Apa di take down oleh PB? Kok kayak disembunyikan gitu. Sudah ada bukunya. Jadi walaupun di dalam portal-portal itu tidak ada, itu ada buku-buku yang sudah dicetak tentang hasil-hasil muktamar. Jadi nanti kita bisa untuk merujuk kepada buku-buku yang dicetak itu. Itu jadi kalau tadi yang penjelasan Pak Dr. Sugeng Sugiharto tentang nasab Ba'alawi dari DNA itu ya sudah tidak lagi bisa untuk berkelit. Saya kira tadi pertanyaan Pak Fatul Huda tentang balik ke apakah ada para ilmuwan-ilmuwan yang kemudian menginterupsi dari kesimpulan bahwa orang Arab itu J1, dan itu sudah begini, saya perhatikan semakin lama dari mulai tahun 2000-an itu, bahkan sebelum itu semakin banyak sampel-sampel itu ditemukan, semakin memperkuat bahwa orang Arab keturunan Nabi Muhammad SAW hari ini ya J1 itu. Jadi semakin lama nanti ilmu pengetahuan terus berkembang, tes DNA semakin dikenal publik, ini semakin sempit bagi Ba'alawi untuk berkelit. Lebih baik hari ini mundur dari pengakuan sebagai turun Nabi daripada dipermalukan oleh peradaban masa depan. Nah nanti Gus Aziz, saya pernah menonton sebuah tayangan Gus Aziz yang di dalamnya ada beberapa kabilah-kabilah di Yaman itu berdasarkan tes DNA-nya masing-masing. Nah itu mungkin nanti Gus Aziz bisa untuk mengelaborasi kembali dari keterangan itu, sehingga framing-framing hari ini yang dikatakan tentang bahwa J1 itu belum konklusif itu terbantahkan, karena memang ilmu pasti itu semakin lama bukan semakin tidak pasti, tapi semakin lama semakin pasti, karena dia bersifat badihian jalian yang tidak bisa diman'u. Dalam ilmu filsafat Islam itu ada proses munadharah. Munadharah itu hanya bisa kepada sesuatu yang bersifat nadhari dan istidlali. Untuk sesuatu yang badihian jalian seperti ilmu DNA ini tidak bisa untuk terjadi perdebatan di sana. Nah, adapun tentang awal mula terjadinya konklusi dari para pakar tentang DNA Arab itu merujuk kepada J1, itu perdebatan awal yang kemudian kita telah menemukan dari kesimpulan-kesimpulan para pakar yang secara mujmal itu disampaikan. Sekarang kita secara tafsili sudah paham, karena setiap waktu Bapak Dr. Sugeng memberikan pencerahan kepada kita. Bahkan sepertinya Bapak Dr. Sugeng itu ingin kembali dari awal sebagai peneliti pertama. Kita hilangkan dulu J1, kita hilangkan dulu G, kita hilangkan dulu E dan sebagainya. Kita mulai dari awal, seakan-akan ini untuk memberikan pencerahan pada kita, seakan-akan bahwa ini belum ditemukan gitu kesimpulan. Sehingga kita dengan penjelasan Bapak Dr. Sugeng dari awal itu semakin paham. Kita orang-orang yang patah kanan dari kecil ini bicara tentang ilmu fikih, tentang ilmu tauhid dan sebagainya. Nah, sekarang kita banyak juga menggunakan otak kiri, terutama ketika mencermati apa yang telah disampaikan Dr. Sugeng. Secara betul Dr. Sugeng telah memberi pelajaran pada kita. Kalau kita ingin jadi orang yang paham tentang DNA dari awal, bagaimana
DNA itu kemudian bisa merujuk DNA J kepada orang Arab, DNA L pada India, DNA O kepada orang Jepang, Cina, Indonesia, itu kemudian terkait dengan sebuah klaim-klaim nasab dari kabilah tertentu kepada Rasulullah, yang akhirnya dari awal itu orang yang mengklaim kepada Rasulullah ternyata haplogrupnya macam-macam.